kerjaan ya orang-orang itu ya, ngurusin foto Bapak Jokowi yang nggak ada di dinding itu, kurang kerjaan ya. Tenang. Kau copot-copotin foto Pak Jokowi di seluruh kantor PDI, nggak ngaruh. Gimana? Sudah pusing belum? Sudah capek belum? Dari sisi mana mau menjatuhkan Pak Jokowi kok susah banget? Oke guys, jumpa lagi di channel update. Baru kali ini saya melihat ada sebuah partai yang katanya ngakunya paling demokratis. Yang katanya juga ngakunya sudah teruji puluhan tahun. Tapi tampaknya semua itu bisa kita simpulkan ya teman-teman, dengan kesalahan-kesalahan atau blunder-blunder yang mereka lakukan di Pilpres kemarin, dan dengan kesalahan yang terbaru ini, yang menurut saya ini adalah awal mula blunder yang dilakukan oleh PDIP menjelang pilkada nanti. Kantor DPP PDIP Sumatera Utara, kita lihat yang menjadi pusat perhatian adalah tidak adanya foto seorang presiden yang sah, yang masih menjabat sampai bulan Oktober nanti, yang bahkan itu adalah presiden pilihan rakyat Indonesia. Dengan alasan katanya tidak dipasang karena jatuh, menurut saya sekali lagi itu tidak logis, tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin mereka tidak peka, tidak responsif, padahal di situ mereka tahu ada wartawan, ada media yang menyorot, yang pada akhirnya ini menjadi berita yang viral. Dan sekali lagi, ini awal mula kesalahan atau blunder yang mereka lakukan menjelang pilkada nanti. Hasto Kristianto mengatakan pencopotan foto Presiden Joko Widodo, Jokowi, banyak terjadi. Tenang toh Hasto, tenang. Tenang. Kau copot-copotin foto Pak Jokowi di seluruh kantor PDI, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Pak Jokowi tetap di hati masyarakat mayoritas. Tapi ingat, bulan November pilkada serentak. Nah, Ingat Hasto. ingat Hasto. Ingat pembalasan rakyat yang cinta Pak Jokowi. Bulan November pilkada serentak. Semua calon bupati, wali kota, gubernur dari PDI akan dilengsarkan juga fotonya dari seluruh KPPS, TPS, bilik-bilik, semua akan dilengsarkan. Ingat, pembalasan rakyat lebih nyata. Kalau pembalasanmu hanya halusinasi dan narasi, karena itu bentuk kekalahanmu, sehingga engkau menyampaikan narasi-narasi menjelek-jelekan Pak Jokowi. Rakyat semua tahu mana yang ngobrol janji, mana yang ngomongan halusinasi, betul. mana yang memberi bukti. Salam toleransi, salam demokrasi. Kita tunjukkan bulan November seluruh calon-calon dari PDI akan disingkirkan oleh rakyat pecinta Pak Jokowi. Sampai jumpa bulan November, Hasto. Kita tengok, kita tunjukkan kekuatan netizen pecinta Pak Jokowi di seluruh Indonesia. Oke. Kurang kerjaan ya orang-orang itu ya, ngurusin foto Bapak Jokowi yang nggak ada di dinding itu, kurang kerjaan ya. Aduh, Emang nggak ada kerjaan guys. masalah-masalah nggak penting. Soal Bapak Jokowi yang tak terpajang di foto itu, apa urusannya? Yang penting Bapak Jokowi itu presiden kita, walaupun fotonya nggak ada, nggak terpajang, tetap di hati masyarakat Indonesia. Orang ingat kok Bapak Jokowi gambarnya kayak apa. Di hati ini loh, itu yang penting. Soal PDIP itu, alah masalah sepele, kok digembor-gemborkan soal foto Bapak Jokowi. Dah,
Nggak penting masalah itu, nggak penting. Yang penting Bapak Jokowi sudah menjabat 2 periode di Indonesia dan di hati kita. Kabar ini, kabar itu, pret, bosen dengarnya ya. Di rumahku loh nggak ada kabar Pak Jokowi, tapi di hatiku, di hati rakyat Indonesia Bapak Jokowi itu selalu ada buat para pendukungnya. Mau keluar nggak keluar terserah. Dia paham, pret. Tes. 1, 2, 3. Tahukah kalian bahwa Partai PDI Perjuangan saking sakit hatinya terhadap Presiden Joko Widodo yang sudah tidak lagi berpihak ke PDI Perjuangan, sampai Rakernas PDI Perjuangan waktu lalu, foto Presiden Joko Widodo itu diturunkan dengan dalih bahwa foto Presiden Joko Widodo itu jatuh pada saat pemasangan spanduk. Jatuh katanya. Sementara foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin kok nggak jatuh gitu loh. Pakunya kurang kenceng kali ya. Wong sakit hati boleh, tapi jangan terlalu lama. Nanti gila dengan sendirinya. Lagi pula, kalau foto Presiden Joko Widodo andai kata jatuh benaran, itu kan tinggal diganti kacanya. Berapa lama sih ke tukang kaca untuk ganti kacanya kemudian dipasang lagi? Paling lama saya setengah jam. Kelar. Emang dasar sakit hati aja. Ya sudahlah. Kalah ya kalah saja. Terima nasib. Oke. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan komen di bawah, like dan bagikan. Oke kakak, terima kasih kakak. Komen guys. Jadi kalian percaya? Bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sekarang ini ada perubahan dan istilahnya belum ada kepastian apakah Bapak akan tetap menjadi oposisi dan seperti apa, itu bagaimana sih Bapak? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil yang berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20. Baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi, benar. Bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsipnya yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya
posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Jadi bila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu. Tolong. Kehidupan berpolitik dan bernegara yang harusnya ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini paham benar dengan hal ini. Atau kemudian ini fenomena penurunan foto Presiden Republik Indonesia ini merupakan sebuah simptom yang jelas atau tanda-tanda yang jelas bahwa yang menurut saya ada pada fase di mana mengalami titik optimal ya. Ya, jadi dalam kurva penanjakan itu dia sudah mentok begitu dan kemudian mengalami degradasi atau kemunduran ya yang luar biasa. Gimana? Sudah pusing belum? Sudah capek belum? Dari sisi mana mau menjatuhkan Pak Jokowi kok susah banget? Ya, kasihan loh. Ceritanya udah banyak dikarang, bermacam-macam, fitnahan, hujatan, caci maki. Nggak ngefek tuh. Karena apa? Yaitu kalian memusuhi orang yang baik. Rekam jejak Pak Jokowi korupsi aja nggak ada. Ya. Jadi kalau kalian itu yang teriak-teriak ya kan, yang mencoba menjatuhkan Pak Jokowi itu pasti barisan yang sakit hati. Pastinya. Dan dua, barisan yang gagal proyek untuk dapat income tambahan, nggak bisa korupsi. Ya, mikir deh, kasihan saya sama kalian. Wih, keren Pak Ganjar. Hari ini mendeklarasikan jadi oposisi di pemerintahan. Wih, gua acungin jempol sama pendiriannya Pak Ganjar. Asal nih Pak ya, jangan ntar 2-3 tahun lagi berubah haluan Pak. Jadi oposisi aja terus. Terus nih jadi oposisi karena pendirian Bapak kan, bukan karena itu, bukan. Nah, udahlah guys. Ini gimana nih tanggapan lo buat Pak Ganjar nih? Dia jadi oposisi di pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Gimana guys tanggapannya guys? Keren. Kalau menurut gue sih keren. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan. Saya pikir memang itulah yang seharusnya Anda lakukan, Pak Ganjar. Karena kalau Anda masih memiliki keinginan untuk bergabung di pemerintahan, di mana rasa malu Anda gitu loh? Anda nggak sadar diri kalau seperti itu. Karena selama ini Anda telah mempermalukan Pak Prabowo di depan publik. Selama ini Anda telah mencoreng wajah daripada Pak Prabowo. Selama ini Anda telah menyerang personal Pak Prabowo, ya, menjelek-jelekkan Pak Prabowo, tidak menghargai kerja keras Pak Prabowo dan mempermalukan Pak Prabowo di depan para pendukungnya. Terus lantas apa yang membuat Pak Ganjar masih berpikir untuk bergabung di pemerintahan? Tentunya ini adalah tindakan yang tepat untuk Anda lakukan. Ya, pas Anda seharusnya berada di luar pemerintahan karena memang Anda, ya saya pikir Anda tidak dipentingkan juga, tidak dibutuhkan juga untuk negeri ini, ya. Tidak dibutuhkan oleh Pak Prabowo juga Mas Gibran untuk keberlangsungan daripada Republik Indonesia ini menuju Indonesia emas. Karena selama ini kan Anda sudah konsisten untuk tidak mendukung daripada program-program Pak Jokowi kan? Ya, itu dia. Jadi apalagi alasannya untuk Anda tidak memutuskan untuk tidak bergabung di pemerintahan, itu sudah hal yang tepat gitu loh. Dan lagian, kalaupun memang Anda masih berharap untuk bergabung di pemerintahan, walaupun itu kecil kemungkinan, saya pikir apa jabatan yang cocok untuk Anda, kan itu sepertinya pertanyaannya. Ya, saya pikir itu adalah hal yang tepat. Ya udah, Anda sudah berada di luar pemerintahan, sudah memutuskan untuk berada di oposisi. Bertahanlah pada keputusan Anda untuk menjadi oposisi. Jangan menjadi oposisi yang mencela-mencele. Jangan nanti karena Anda sudah merasa bahwa Anda sudah berasa bagian daripada di luar daripada pemerintahan, sehingga Anda juga seenaknya mengkritik pemerintahan tanpa dasar, tanpa bukti yang jelas seperti itu. Hanya omong-omong doang. Ya, jadilah oposisi yang sejati, Pak Ganjar. Kalau Anda memutuskan komitmen untuk berada di luar pemerintahan, bagus. Ya, rakyat juga tidak membutuhkan Anda untuk berada di dalam pemerintahan, membangun bersama dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Karena saya pikir rakyat sudah mengetahui kinerja Anda. Saya pikir rakyat sudah mengetahui apa sih yang bisa Anda lakukan untuk negeri ini. Ya tidak banyak gitu loh. Dan hasilnya pun tidak sesuai dengan target semua kan gitu loh. Ya sebagian tidak sesuai dengan target dan pencapaiannya maksimal dari seorang gubernur selama Anda memerintah di tempat Anda seperti itu. Ya gubernur Jawa Tengah. Ya, jadi saya pikir itu adalah tindakan tepat Pak Ganjar. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman terkait hal ini, terkait keputusan Ganjar untuk berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi pemerintah? Tulis di kolom komentar ya, oke?
Nah guys, ini ada pernyataan dari Bang Pacul yang kita tahu semua. Bang Pacul dan Ganjar ini sama-sama satu partai ya, satu kader. Nah, kita tahu tadi Ganjar sudah menyatakan dan menegaskan bahwa dia akan berada di jalur oposisi. Dan sekali lagi, saya menilai apa yang dikatakan oleh Ganjar ini adalah pendapat atau pernyataan pribadi. Dan kita nggak tahu ya, karena memang sampai sekarang pun belum ada pernyataan secara resmi dari partai PDIP. Lalu kita lihat bagaimana tanggapan Bang Pacul. Dan ini sangat mengejutkan. Enggak Pak, tapi kan Pak Ganjar kan mengatakan oposisi. Yes. Jadi boleh ya kalau satu partainya nanti berubah menjadi mendukung pemerintahan atau masuk ke dalam kabinet, tapi satu orang oposisi itu boleh? Kalau itu namanya nggak tegak lurus. Nah. Perintah partainya Allah kita semua. Misalnya kita per hari ini misalnya nanti putusan itu kita di luar pemerintahan, kita akan kritisi itu nanti. Berarti kalau misalnya gini, misalnya pemilu nih, Bapak diminta untuk memenangkan Ganjar. Yes. Berarti tugas Bapak harus memenangkan. Oh iya. Kalau seandainya Pak Ganjar mengatakan oposisi, lalu PDI partai mengatakan kita ikut dengan kabinet, artinya beliau harus keluar. Itu kebijakan para komandan. Dalam hal ini Bu Ketum lah. Kalau saya kan enggak. Itu bukan putusan saya. Kalau Bambang Pacul nggak mau gitu-gitu, Bos. Kalau Pak Bambang Pacul nggak berani, Bos. Nggak berani? Nggak berani oposisi atau nggak berani melanggar? Nggak berani kalau partai belum ngambil putusan, saya mendahului. Gimana? Sudah pusing belum? Sudah capek belum? Dari sisi mana? Mau menjatuhkan Pak Jokowi kok susah banget, ya? Kasihan loh. Ceritanya udah banyak dikarang, bermacam-macam, fitnahan, hujatan, caci maki. Nggak ngefek tuh. Karena apa? Yaitu kalian memusuhi orang yang baik. Rekam jejak Pak Jokowi korupsi aja nggak ada, ya. Jadi kalau kalian itu yang teriak-teriak, ya kan, yang mencoba menjatuhkan Pak Jokowi, itu pasti barisan yang sakit hati. Pastinya. Dan dua, barisan yang gagal proyek untuk dapat income tambahan, nggak bisa korupsi. Ya, mikir deh, kasihan saya sama kalian. Kok bisa Mas Ganjar itu kalah di Jawa Tengah pada angka yang sangat... Pertanyaan yang tidak sulit untuk dijawab. Kenapa Mas Ganjar kalah di Jawa Tengah dengan angka yang signifikan? Ini hal yang mudah dijawab. Yang pertama adalah arogansi PDIP dan arogansi Pak Ganjar. Yang kedua, memang benar kata Mbak Puan Maharani sebelum Pak Ganjar ditetapkan sebagai calon presiden dari PDIP bahwa Mas Ganjar hanya bermain media, hanya fokus di media. Sedangkan action real di lapangan itu sungguh sangat tidak kami rasakan sebagai wong Jawa Tengah. Maka sekarang aja terlihat bahwa karakter Ganjar yang suka menyapa, yang ramah dalam 10 tahun terakhir ini nggak ditemukan lagi di sosok Ganjar. Artinya apa? Beliau itu melakukan hal demikian itu kaitannya dengan pilpres, kaitannya dengan peluang dalam konstelasi elektabilitas calon presiden. Jadi pertanyaan Akbar ini sangat mudah dijawab, bahwa kami wong Jawa Tengah bisa merasakan sendiri. Dan ingat loh, konstelasi politik ini melawan Pak Jokowi yang memang rating kepuasannya sangat tinggi, apalagi di Jawa Tengah. Kami wong Jawa Tengah benar-benar bisa merasakan itu. Mulai dari tol Jawa, dari Banten sampai Surabaya, itu dimana setiap exit tol itu benar-benar menjadi hidup sekarang. Banyak perusahaan datang ke Jawa Tengah dan dampaknya luar biasa buat Jawa Tengah, buat masyarakat Jawa Tengah. Ini hal sepele yang menjawab bahwa kenapa Ganjar kalah. Betul. Alarm saja nih. Untuk Pilgub DKI sekarang saja,
PDI Perjuangan masih mengajukan figur kader yang itu aja yang punya potensi seperti Risma yang juga sudah dianggap tua. Padahal pemilih di DKI Jakarta sudah diisi oleh anak-anak muda yang progresif dengan sudut pandang berbeda dari orang tua. Kenapa PDI Perjuangan nggak berani mencalonkan darah segar? Butuh keberanian yang luar biasa buat partai sekelas PDI Perjuangan untuk mencetak kader-kader baru dan berkelas di pentas politik daerah dan nasional. Jangan sampai para politisi tua keenakan duduk dan gak mau berganti sehingga nama partai semakin lama semakin merosot dan pada akhirnya mati. Semoga ini menjadi catatan dengan tinta yang tebal buat PDI Perjuangan, partai yang masih dipercaya sebagai benteng demokrasi. Ideologi harus tetap Soekarnois, tetapi didesain ulang untuk kebutuhan sekarang dan masa depan. Ya, kali ini saya setuju dengan Bung Denny Siregar ya. Kali ini saya setuju. Memang benar, partai ini harus segera berbenah diri. Baik dari segi kaderisasinya, baik dari cara mereka berkampanye, baik dari cara mereka berpolitik, terutama sang ketua umum yang menurut saya tampaknya memang harus segera diregenerasi. Banyak faktor penyebab atau mungkin hal-hal yang harus dilakukan oleh partai ini. Dan sekali lagi saya setuju dengan Bung Denny kali ini karena memang partai ini butuh reformasi besar-besaran. Dan satu hal lagi yang mungkin Bung Denny Siregar lupa. Satu hal PR besar yang tampaknya ini benar-benar harus dilakukan oleh partai PDIP jika memang partai PDIP ini masih ingin eksis atau bahkan suaranya tidak turun lagi. Apa itu? Jangan pernah mencoba menjelekkan, menyudutkan, memfitnah, apalagi menyerang keluarga Jokowi. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul, yang orang itu juga termasuk salah satu kader dari partai PDIP, yang katanya jangan pernah melawan orang baik. Dan memang tampaknya itu adalah satu tugas yang berat mungkin untuk saat ini, tapi suka tidak suka hal itu memang harus dilakukan jika memang partai ini ingin tetap